Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my channel. Mugia lo, apa kabar kalian semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, jadi di Smoke Story kali ini gue bukan mau riding atau mau berburu. Jadi di Smoke Story kali ini karena adanya pertanyaan di Facebook dan juga Instagram kayak gini nih. Pertanyaannya tuh, Om gimana sih? Apa aja sih yang harus dicek gitu kalau mau beli motor 2 tak khususnya di Satria 2 tak. Nah, kan gue jawab semuanya harus dicek, tapi di video kali ini, di konten kali ini gue bakalan kasih poin-poin penting menurut gue yang harus dicek kalau kalian beli Satria 2 tak. Nah, sekarang gue udah siapin objeknya buat kita kasih penjelasan gitu ya, buat kita terangin apa aja yang harus diperhatikan, poin-poin penting yang harus diperhatikan kalau mau beli Satria 2 tak. Oke, karena gua nggak punya kameramen, jadi sekarang kita balik kameranya ke objek motornya. Oke guys, jadi ini dia objeknya yang bakalan kita jadiin buat penjelasan di video tips kali ini guys. Oke, ini basicnya dari Satria Hiu tahun 2004. Jadi motor ini tuh kita jelasin dulu sedikit. Motor ini tuh Satria Hiu tahun 2004 yang di video-video sebelumnya itu udah pernah ada gua bikin konten. Nah, jadi motor ini tuh waktu beli keadaan kondisi standar, peleknya masih warna hitam. Ini sekarang udah dicat gold dan juga ditimpa stripping baru tapi yang lokal guys, biar kelihatan agak cerah aja. Tapi untuk cat stripping orinya dia masih nempel. Ini catnya masih ori, kusam. Nah, jadi motor ini bakalan kita jadiin objek penjelasan sekarang guys, karena kondisinya memang masih original. Oke, jadi enak banget buat dijadiin objek di video tips kali ini. Oke. Nah, jadi tips yang pertama, oke, di saat kalian mau beli Satria 2 tak khususnya di Satria Hiu ya. Nah, yang tips pertama menurut gue itu yang utama adalah di rangka, karena untuk Satria 2 tak sendiri dia banyak banget gitu ya kasusnya yang keropos di rangka bagian sini. Dia rentan banget guys di sini. Keropos di bagian sini nih. Nah, kan kalau ini gue beli dengan keadaan kondisi rangka ori, catnya juga masih ori nih. Kondisi rangka bagus, enggak keropos guys nih. Bisa kalian lihat, bisa kalian zoom nih. Rangka cat ori tapi enggak keropos di bagian kiri dan kanan. Bisa kalian cek di sini kalau mau beli motor Satria-nya. Nih, di kolong-kolong sini bisa kalian cek. Khawatir rangkanya keropos dan as armnya udah enggak ketahan, nanti dia bakalan ambles guys. Jadi kalau kalian udah beli rangka dapet cat ya pasti kelihatan ada dempulan gitu, nggak bakalan rata kayak yang ori kayak gini guys. Jadi itu harus kalian cek, yang paling utama menurut gua. Yang kedua di rangka bagian sini guys. Nah, karena Satria 2 tak rangkanya rawan banget ya, rawan banget keropos, jadi banyak yang diganti. Nah, menurut gua kalian harus cek banget di bagian sini guys. Jadi nomor rangka ini tuh banyak banget yang ditempel-tempel guys. Khawatir kalian dapat Satria Lumba yang udah dirubah jadi hiu, rangkanya jadi hiu gitu, tapi suratnya 2003 dan kalian nggak tahu. Itu udah ada kasusnya, temen gue beli Satria Hiu tapi suratnya 2003 tapi rangkanya udah Satria Hiu semua, udah dapat rubah tapi rangkanya udah Satria Hiu cuman suratnya masih Lumba gitu guys. Maaf kalau belibet ya guys ya. Nah, jadi di rangka ini tuh Satria bisa dipotong guys, jadi ditempel. Jadi kalau kalian mau beli Satria Hiu, kalian harus lebih cek di sini. Kalau ini kan susah ngelihatnya ya. Nah, kalau kalian mau beli Satria Hiu, lebih baiknya diangkat dulu ininya guys. Khawatir nomor rangkanya dapat nempel dan udah pernah ganti rangka. Nah, gitu. Oke, kita lanjut ke tips yang kedua. Ke poin yang kedua maksudnya guys. Bentar kita lanjut, oke? Oke guys, sekarang kita lanjut ke poin yang kedua. Menurut gua poin yang kedua terpenting yaitu body set dan lampu-lampu. Karena untuk Satria Hiu sendiri body set originalnya itu harganya ya lumayan tinggi guys. Harganya udah sampai ke 7 juta lebih untuk body set halus barunya. Tapi untuk bekas sekitaran di 2 juta lebih guys. Jadi bodinya lumayan mahal lah kalau kalian beli bahan itu. Mending yang body cat strippingnya masih ori kayak gini guys. Kalau nggak ada, walaupun udah dicat buluk-buluk nggak apa-apa lah, walaupun catnya jelek, yang penting bodinya masih ori dan juga nggak dipotong-potong guys. Karena banyak banget yang udah potong sayap segini, udah potong spakbor segini misalnya,
Tapi lebih baik kalian cari yang ori walaupun catnya jelek, tapi ori dan utuh. Walaupun dudukan bautnya nggak utuh, dudukan baut itu signifikan ya guys, karena motornya udah tua banget, udah mau 20 tahun. Jadi kalau kalian yang cari yang utuh 100%, menurut gua 1001 guys, nggak akan nemu yang 100%. Walaupun ini juga kebilang dudukan baut masih bagus, tapi kalau dibilang 100% utuh ya enggak. Tapi semua bodi masih pada rapat gitu guys. Jadi untuk bodi ya mending cari yang ori, walaupun jelek, walaupun kusam nggak apa-apa, yang penting bodinya ori dan utuh, oke? Nah untuk lampu-lampu juga kalian usahakan cek di sini guys nih. Untuk yang ori dia ada kode nomor dan tulisan Malaysia. Untuk lampu depan juga ada tulisan nomor, huruf dan tulisan Malaysia nih. Untuk sen ori Satria Ayu itu warnanya oranye kayak gini, tapi awas kalian ketipu, ada juga yang oranye nggak ada tulisan Malaysianya, yang itu lokal guys, tapi yang orinya kayak gini ada tulisan Malaysianya guys. Nah selanjutnya stop lamp belakang guys. Nah stop lamp belakang juga sekarang udah banyak ya yang lokal warnanya oranye kayak gini, udah banyak. Jadi cara lihat yang orinya itu ya kayak gini guys, ada tulisan Malaysianya. Untuk lampu-lampu Satria Ayu itu ada tulisan Malaysianya semua guys di mika-mikanya. Nah untuk reflektornya karena susah ya, kalau ininya ori kemungkinan reflektornya juga ori gitu guys. Nah oke, jadi untuk cek bodi Satria Ayu itu logonya mereka ada di sini guys nih, kiri kanan ada di sebelah sini. Untuk bodi belakang, untuk pad body adanya di kolong sini, susah ya. Mungkin kalau bodi sampingnya masih ori, kemungkinan padnya juga masih ori gitu aja. Tapi nggak itu juga sih sebenarnya. Nah untuk sayap kalian bisa cek logonya ada di sini guys. Untuk sayap luar nih bagian depan ada logonya di sini, logo S. Tapi kalau nggak ada juga ada sih yang polosan juga kayak gini kan, ini polosan nih tapi ini ori udah jelas. Nah untuk sayap depannya bisa kalian cek di bagian sini guys nih. Nah ini kan ada logo Suzuki nih, logo Suzuki dan tulisan-tulisan lainnya. Nih kalian bisa cek di sini, di sebelah sini untuk sayap ya. Nah untuk spakbor logo Suzuki-nya ada di bagian dalam sini guys. Memang susah ngelihatnya, tapi harus kalian lihat guys, oke? Harus kalian cek. Walaupun kotor tapi bisa kepegang sih kalau yang udah paham, udah ngerti gitu, udah kepegang logonya ya itu ori. Oke, untuk poin kedua itu aja sih, body dan lampu-lampu. Kalau untuk speedometer juga penting, tapi kebanyakan ya jarumnya patah nggak apa-apa lah, yang penting speedometernya masih ori dan berfungsi gitu. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga yaitu mesin. Baik lagi kita langsung ke poin ketiga guys. Nah untuk mesin sendiri, untuk oversize gue pribadi sih nggak terlalu penting, yang penting mesinnya adem dan enak dibawanya gitu guys. Nah, untuk oversize sendiri kalau motor ini pribadi OS nya 25, gue hoki banget gitu kan, bisa dapetin motor yang OS nya 25. Nah buat gue pribadi memang OS nggak terlalu penting, yang penting motornya enak dan motornya nyaman dipakai gitu guys, dan mesinnya nggak berisik. Jadi untuk OS karena kan susah ngelihatnya ya, jadi untung-untungan lah kalau blok. Yang penting mesin bawahnya itu aman dipakai, motor nyaman, dan juga nggak pada netes di bagian-bagian ke bawah mesinnya guys. Oke, untuk mesin mungkin kayak gitu ya, di bawahnya enak, nyaman, nggak berisik, dan juga kupling kalau lagi macet nggak gerdeg gitu ya, kalau bahasa Sundanya nggak gerdegan, nggak sendat-sendat gitu kuplingnya guys. Jadi ya itu aja sih, kalau OS menurut gua itu bonus, tapi kalian tanyain aja sebelum beli motor, kalian tanyain OS-nya berapa. Kalau dia nggak jawab ya itu udah untung-untungan aja. Mungkin itu aja sih poin-poin ketiga di bagian mesin. Nah poin yang keempat menurut gue yaitu di pengapian guys. Nah untuk pengapian Satria Ayu ini kalian bisa cek di sini guys, terutama di CDI, karena CDI Satria Ayu tuh mahal banget guys. Harga barunya udah sampai ke 2 juta lebih. Nah untuk Satria Ayu sendiri CDI-nya mereknya Denso. Kalau kelihatan ini masih ori semua. Ini mereknya masih Denso, dan kalian bisa cek CDI posisinya ada di sini guys. Nah untuk kiprok posisinya dia kayak gini, pasti kelihatan banget. Nah kalau CDI kadang suka ngumpet, dan kalian mending harus lihat dulu gitu, karena kalau CDI-nya nggak ori itu RPM nggak akan naik kecuali dia udah dirubah jalur ke coil gitu guys.
Nah ini CDI, tapi untuk spool dan magnet kalian kepercayaan aja itu mah, oke-okean, kepercayaan ke penjualnya guys. Karena kalau untuk buka-buka mesin itu ribet banget guys kalau lagi cek motor. Jadi kalian bisa cek CDI-nya aja. Di sini posisi CDI-nya guys. Nah, poin keempat itu aja sih, CDI dan pengapian lainnya yang kita lihat, yang kita bisa lihat di pengapian itu cuman CDI, kiprok dan kuil adanya posisinya di kolong sini guys nih. Untuk kuil Satria Hiu posisinya ada di kolong sini. Nah, oke. Kelihatan kan nih kuil nih. Jadi itu aja sih untuk spool dan magnet. Susah ngelihatnya karena adanya di dalam. Jadi kalau itu ya kalian kasih kepercayaan kepada pemiliknya aja, karena kan jarang banget gitu menurut gua yang spool magnetnya udah diganti, kecuali pengapiannya semua udah diganti. Kalau CDI-nya masih ori, yang sepengalaman gua pasti spool magnetnya juga masih ori, jarang ada yang diganti. Selagi pun CDI-nya nggak ori, pasti spool magnetnya itu masih ori yang gua dapet gitu ya. Tapi nggak tahu kalau di sana, di luar-luar mungkin ada yang udah dimainin spool magnetnya pakai RC gitu kan. CDI-nya udah pakai RC, jangan guys. Lebih baik kalian beli yang masih orian guys. Oke. Mungkin ya yang terpenting itu aja sih, poin-poinnya ada 4. Yang pertama rangka, kedua bodi, yang ketiga mesin, yang keempat pengapian. Ya udah itu aja. Kalau yang lain gitu kayak jalur-jalur stang ya kayak gini mah bonus guys. Kalau kalian dapat yang masih ada jalur-jalur stang kayak gininya ya berarti kalian hoki seumur hidup. Nih ini jalur stang masih ori. Kalau kalian dapat motor kayak gini ya udah enak banget lah, tinggal ngegas. Ini pajak hidup nih, kalian kalau yang minat bisa langsung DM Instagram gue pokoknya. Kalau untuk kaki-kaki ya kalian bisa belinya nggak susah gitu, maksudnya untuk step depan step belakang. Tapi untuk kalian yang mau beli bahan ya mending yang step kaki-kakinya ori. Tapi kalau itu poin-poin belakangan lah, kalau kalian beli bahan yang harganya masih worth it gitu, masih setimpal buat dibangun, masih kebilang murah, walaupun stepnya underbone ya nggak apa-apa, bisa kalian beli. Tapi diusahakan stepnya masih ori kayak gini guys, karena stepnya sekitar 1 jutaan lah ya, full set 1 juta lebihan lah, step depan belakang kupingan rangka gitu. Kalau kaki-kaki ya itu mah udah kelihatan jelas gitu ya, kalau di foto juga gitu maksudnya kelihatannya jelas. Kalau pengapian body gitu kan kita harus cek langsung. Nah poin-poinnya yang gue jelasin tadi guys, yang harus kalian perhatiin bener-bener dicek gitu, rangka, body set, lampu-lampu, terus ke mesin adem, sehat, enak dibawa jalan, dan juga pengapian. Nah untuk motor ini sendiri semuanya masih normal guys. Kita cek, kita ambil dulu kuncinya, kita nyalain motornya ya. Untuk speedometer yang penting RPM nyala guys, karena yang lainnya ini tuh jarang rusak dan ini paling nggak terlalu mahal kayak RPM guys. Harga indikator bensin ini nggak terlalu mahal kayak RPM. Dan untuk kabel, kalau indikator ini kabel-kabel doang sih, bisa ngebetulinnya nggak susah. Tapi kalau untuk RPM ini harganya lumayan guys, mesin RPM-nya. Kalau motor ini tuh udah normal semua, tinggal gas doang. Udah enak banget, stop engine masih normal guys ya. Ya mungkin itu aja sih poin-poin pentingnya. Kalau untuk holder kayak gini ya kalian bisa cek di luar lah, bisa cek di foto gitu kan. Tapi untuk yang lainnya kayak kunci kontak ini kan masih ori, anjas. Jarang banget guys yang kunci kontaknya masih ori, lampu-lampunya masih ori semua. Jadi kondisi Satria Hiu kayak gini tuh jarang banget guys yang masih orian gitu kan. Jadi harganya ya lumayan lah, bisa kalian langsung DM aja Instagram gua, anjas. Jadi buat kalian ya itu aja sih poin-poin yang menurut gua harus benar-benar diperhatikan. Oke, kita langsung closing. Semoga bisa kalian mengerti. Kita closing. Oke. Oke guys, mungkin segitu aja tips dan poin-poin penting yang harus kalian cek menurut gua gitu ya, yang harus kalian cek kalau mau beli 2 tak, khususnya di Satria 2 tak. Mungkin poin-poin itu aja yang benar-benar harus kalian cek. Untuk yang lainnya ya kalian bisa cek karena itu posisinya ada di luar yang lainnya. Tapi untuk part-part itu
poin-poin yang gue jelasin tadi yang ada 4 poin itu memang penting banget kalau kalian mau beli Satria 2 tak, karena harganya itu memang wow banget guys ya. Jadi untuk kalian semua makasih yang udah nonton, semoga informasi ini bisa kalian mengerti dengan mudah dan bisa kalian pahami dengan mudah, dan semoga informasi ini juga bermanfaat buat kita semua ya guys ya. Kalau ada yang masih kurang atau penjelasan gua masih belibet, mohon maaf. Jadi untuk kalian semua makasih banyak, pokoknya makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di Sumak Story berikutnya. Oke, here we go.